Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke sesi Pak Karyadi ya. Ini Pak Karyadi sudah hadir Pak Karyadi. Pak Karyadi ini sibuk sekali karena dia sudah melaksanakan benar-benar apa namanya di lapangan ya Pak Karyadi ya. Sudah mulai dari Ya, siap. awal-awal apa namanya ada pandemi ini Pak Karyadi sudah melanglang buana kemana-mana terutama di Tangsel ya Pak Karyadi ya. Nah untuk bisa kasih penjelasan sedikit gitu ya, gimana sih sebenarnya part 19 ini, Parsi 19 ini, Pak Karyadi akan kasih sedikit gambaran ya yang sudah dilakukan di Tangerang Selatan ya, kira-kira begitu. Silakan Pak Karyadi sendiri ya Pak Karyadi ya di kliknya ya, di share-nya. Oh, boleh diklikin juga. Oke. Sendiri Pak. Klik sendiri Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ede sebagai Ketua IAKMI, kemudian Profesor Bukhari Lapau, kemudian yang saya hormati Ketua IAKMI DKI Jakarta. Ya. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya mencoba menerjemahkan Parsi 19 di Tangerang Selatan ya, mudah-mudahan ini bisa benar, bisa tidak ya, tapi paling tidak ini yang saya coba lakukan yang terkait dengan penerapan Parsi 19 ya. Oke, Parsi 19 ini saya coba ditempatkan khususnya di Kelurahan Bedah Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Ya. Ini adalah foto kegiatannya. Nah, ini adalah saya coba meminjam kalimat ini dari Ketua IAKMI. Saya kira ini sudah diterpaparkan semua. Nah, ini adalah komponen yang penting. Saya lihat bahwa dalam komponen Parsi ini saya melihat gitu ya. Itu ada komponen partnership, community based development, public health service, dan konsep perubahan berencana ya. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan komponen kunci di dalam aplikasi Parsi 19 ya. Dan saya perlu informasikan Pak bahwa saya pun saat ini sedang berada di kelurahan ya. Jadi kebetulan tadi Polsek, Lurah dan semua komponen RW tadinya ingin menyaksikan kegiatan ini dan kebetulan ada pelepasan pasien yang sudah sembuh, jadi masih ada kegiatan gitu ya. Jadi akhirnya saya dengan beberapa RW saja yang hadir di sini. Oke, kemudian kita lanjut bahwa ini adalah sasaran Part 19, yaitu pencegahan pandemik dan penyebaran penyakit, protek terhadap dampak sosial, pencegahan komplikasi dan tingkat fatalitas, kemudian meningkatkan dan mendorong perilaku sehat, kemudian respon terhadap disaster atau recovery. Ya, saya tidak terlalu banyak menjelaskan teori ya. Ini adalah secara umum aja pelayanan sosial terhadap masyarakat, yaitu monitoring status kesehatan, diagnosis, informasi, edukasi, dan empowering tentang isu, mobilisasi, dan partnership, mengembangkan kebijakan dan program, kemudian memfasilitasi kebutuhan individu dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, evaluasi terhadap aksesibilitas dan kualitas personal ya. Kemudian riset tentang wawasan dan solusi. Saya kira ini juga hanya teori umum ya. Ini yang paling penting saya kira dalam penerapan PARS di Tangerang Selatan, saya mengikuti langkah dan strategi diantaranya adalah tentang ABCG ya. Jadi konsep partnership ABCG ini yang terdiri dari akademik, bisnis dan community dan government ya. Itu merupakan suatu hal yang 4 komponen saya kira yang sangat penting. Jadi saya menyebutnya langkah ini adalah langkah pertama ya. Kenapa saya sebutkan ada sharing agent? Karena ini perlu orang yang konsen gitu ya. Jadi meskipun konsepnya bagus, kalau nggak ada orang yang turun ke lapangan, yang memahami konsep ya, itu juga nggak akan bisa dilaksanakan ya. Nah, awal yang paling potensi adalah di dalam ABCG ini adalah akademik dan community. Karena bisnis dan government ini di tahap awal susah disentuhnya. Saya yakin mungkin
nanti bisa frustasi juga kalau kita mendekati dua komponen ini ya. Jadi makanya ketika kita di dalam action 1 itu, apa goal kita? Goal kita adalah menetapkan konsep dan pembentukan tim. Jadi di dalam partnership akademi dan community ini adalah dua hal pokok, dua elemen yang tentunya dari sinilah kita bisa menghasilkan konsep sampai ke tingkat real. Jadi harus sampai ke juklak, nggak bisa hanya sebatas konsep ya, karena nanti di lapangannya akan sangat sulit saya kira. Kemudian di sini juga harus ada terjadinya pembentukan tim ya. Jadi community ini sebenarnya bisa organisasi profesi ya, bisa juga di masyarakat. Mungkin yang awal ini adalah organisasi profesi dan akademik ya. Saya kira ini universitas ini tidak terlalu sulit karena memang tridharma perguruan tingginya dalam mengandung aspek itu ya. Kemudian juga community juga memiliki peran yang sama dengan akademik. Jadi saya kira di dalam langkah awal Sync Agent Action 1 ini adalah dua komponen ini yang bisa bersinergis ya. Kemudian langkah kedua adalah menetapkan mini project dan penyiapan relawan, dan ini pun dilaksanakan oleh community ya, community dan akademisi ya. Jadi pada tahap kedua ini kita sudah memiliki pola-pola, sudah memiliki sasaran wilayah mana yang akan dijadikan sebagai percontohan ya. Termasuk penyiapan relawan. Jadi penyiapan relawan itu adanya di sini ya, di tahap kedua. Kemudian ada beberapa kriteria yang saya jadikan sebagai dasar, yaitu yang pertama, lokasi yang kita tunjuk itu berada di lokasi yang tidak jauh dari pusat ibu kota ya. Jadi kebetulan di Tangsel ini, kelurahan atau kecamatan Pamulang merupakan kecamatan tempat di mana kantor wali kota berada ya. Kemudian kelurahan Benda Baru persis itu ya, jadi tidak jauh dari kelurahan Benda Baru kantor wali kota itu berada ya. Kemudian juga wilayah-wilayah yang menjadi pusat perhatian. Jadi di daerah Tangerang Selatan itu, daerah yang menjadi perhatian adalah Piladago ya. Jadi Piladago dijadikan sebagai ikon ya. Jadi ikon di dalam di Tangerang Selatan. Saya kira ini penting ya. Kemudian tahap yang ketiga atau aksi yang ketiga adalah ekskalasi atau mercusuar. Nah, di sini di tahap ini baru kita bisa bekerja sama dengan bisnis dan government. Jadi memang bisnis dan government biasanya kalau tidak melihat hasil mereka itu biasanya tidak aware ya. Kenapa? Karena memang pertama memang program utama bagi mereka. Yang kedua juga adalah bahwa mereka belum memahami konsep yang real di lapangannya. Terutama bisnis ya. Kita tahu bahwa kondisinya pengalaman saya agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena CSR ini juga menjadi sebuah usaha ya. Jadi secara umum dia adalah boleh dikatakan kerja sosial, tetapi di dalam kenyataan di lapangan itu mereka adalah masuk ke area bisnis. Jadi hampir semua perusahaan mereka mengelola sini. Tapi mudah-mudahan teman-teman atau yang lain saya kira tidak menganggap ini hal yang sulit ya. Nah, jadi kesimpulan dalam perang akar rumput ini tadi ya, jadi ada Sync Agent tahap 1 menetapkan konsep yaitu antara akademisi dan akademisi dan community ya. Community, kemudian tahap kedua akademi dan community juga, ini jadi dua tahap ini adalah dua ini yang bisa berkembang. Kemudian tahap 3 ini adalah baru bisnis dan government ya. Di sini nih blast media penting nih ya. Saya kira itu secara singkatnya, nanti mungkin dalam diskusi bisa lebih jelas. Kemudian tadi langkah, kemudian strategi ya. Jadi ada 3 strategi yang menjadi pilihan di dalam penerapan PARS ini, perang akar rumput ini. Ini ada Pemda atau Pimda, pimpinan daerah. Jadi ada yang top down ya. Dari top down, jadi kita lihat bahwa ini ada top manager, middle manager, dan lower manager. Kita lihat bahwa lower manajernya itu adalah RW. Kenapa RW? Karena RW memiliki struktur
struktur organisasi yang potensi ya, bukan dengan RT ya, justru RW. Makanya dasar sasaran dari part ini atau berbasis masyarakat ini adalah RW ya. Dan saya itu ketika kita menggunakan top down, pola strategi pendekatannya itu mengalami kegagalan. Saya pernah waktu itu mencoba mempropos kegiatan tentang kelurahan sehat ya. Jadi saya langsung ke pemerintahan daerah, tetapi jawaban dari pemerintahan daerah yang pertama adalah tidak masuk di dalam mata anggaran. Yang kedua adalah dia akan mensupport apabila sudah ada hasil. Nah itu hambatan daripada top down. Kemudian juga bisa melalui middle manager, yaitu tingkat kelurahan. Jadi saya juga pernah punya pengalaman beberapa kali ketika membuat program yang berbasis masyarakat, melalui kelurahan juga tidak jalan gitu. Nah, sehingga pilihan terakhir inilah yang saya kira ini sangat efektif, yang disebut dengan perang angka rumput ini, mulai dari basic yang paling bawah, di puslan manager, di tingkat RW, karena lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Kalau lurah, kecamatan, Pemda, itu sudah terstruktur kegiatannya. Tetapi di tingkat RW itu masih fleksibel, sehingga kita masuk di sini, dan RW juga menjadi sasaran daripada dinas kesehatan. Kenapa? Karena UKBM itu adalah pusatnya di sini ya. Nah, jadi di dalam langkah penerapan PAR 19 ini ada koordinasi dengan pemerintah, Dinkes, kemudian dengan PAN. Ini adalah pendekatan terhadap unsur-unsur operasional kebijakan, kemudian juga menentukan lokasi, percontohan, melakukan pendampingan. Ini adalah unsur wilayahan yang saya katakan ini lebih fleksibel ya. Nah ini adalah, saya kira ini lebih dengan gambar lebih mudah. Ini adalah kegiatan partnership ya. Jadi ini adalah di UIN sendiri kita sudah membentuk Pikes Siaga Tangsel ya. Yang saya bilang akademisi ini, tim siaga ini, kemudian juga ini bisnis ya. Kebetulan ini di kecamatan, kita sekaligus koordinasi dengan kecamatan, sekaligus juga kita ada pertemuan dengan bisnis ya. Di Cisar nih, ini community. Jadi ini adalah sekaligus pertemuan antar community. Ini adalah pengurus masjid ke Pamulang. Kemudian ini siaga COVID di tingkat RW. Ini adalah terdiri dari beberapa RW. Kemudian ini adalah kepala puskesmas ya. Kepala puskesmas ini adalah kelompok Cisar dan ini adalah camat Pamulang ya. Kemudian juga dengan Government ini adalah Bu Wali Kota Tangerang Selatan ya, kita mengadakan koordinasi ya, koordinasi. Ini perbesar. Oke, saya lanjut. Kemudian kita lakukan di tingkat middle, ini adalah koordinasi di tingkat kelurahan, Kelurahan Benda Baru, kemudian dengan Dinas Kesehatan, juga sekalian memberikan bantuan kepada tim kita. Kemudian ini koordinasi dengan Satgas COVID Tangsel, kemudian ini dengan bidang pelayanan. Jadi kenapa ada dua bidang yang kita lakukan persuasif? Di bidang P2M ini terkait dengan penanganan COVID di masyarakat, kemudian di bidang pelayanan terkait dengan tenaga relawan yang kita siapkan ya. Jadi kita menyiapkan hampir 100 tenaga relawan, 30 di rumah sakit, kemudian 70 sisanya di komunitas ya. Tapi yang di lapangan cuma 4 orang sebenarnya, yang sisanya pengawasan melalui online. Kemudian ini koordinasi teknis dengan puskesmas ya. Kemudian koordinasi dengan dosen-dosen UIN. Kemudian juga koordinasi dengan RW-RW se-Piladago. Kemudian juga koordinasi antara puskesmas, tim, dan koordinator RW-RW di wilayah Piladago. Jadi ini adalah bentukan-bentukan yang ada di kebijakan pemerintah Tangerang Selatan, kemudian ini bergabung menjadi tim Piladago Siaga COVID ya. Jadi meskipun tim Piladago Siaga COVID sebenarnya sudah terbentuk di bulan Maret ya. Jadi sebenarnya udah jalan ya.
menggunakan parts ya. Jadi parts ini memang lebih dulu sebenarnya kalau secara runutan waktu. Ini adalah struktur tim Piladago Siaga COVID ya. Jadi saya kecilin dulu biar panah jalan. Nah, jadi struktur tim di Piladago Siaga COVID ini kita buat secara sistematis berdasarkan tingkat-tingkat pencegahan sebenarnya. Jadi semua ketua divisi ini adalah ketua-ketua RW ya. Jadi ini adalah pengurus RW sehingga boleh dikatakan parts berfokus pada RW. Disinilah ininya bentuk real dalam pengorganisasiannya. Nah kebetulan di sini ada satu divisi yang bukan RW, yaitu divisi pemantauan community, organisasi profesi. Jadi kebetulan memang di Tangsel baru dibentuk IAKMI ya. Ada sedikit gangguan ya, sepertinya Pak Karyadi. Pak Karyadi? Ya. Seperti agak sedikit hang ya, Pak Karyadi ya, sambil kita menunggu agak hilang nih Pak Karyadi nih. Oke, nanti mungkin Pak Karyadi akan melanjutkan sedikit ya paparannya, tapi saya pikir tadi paparannya dari Pak Karyadi itu bisa memperlihatkan, oke Pak Karyadi udah bisa mulai lagi Pak? Mati ya. Oke, bisa dilanjutin Pak? Di mana? Siap. Di dalam part 19. Bentar. Ya, harap bersabar sebentar. Memang ini keterbatasan kalau kita ketemu online ya. Jadi ada gangguan sinyal bisa tertunda. Ya, silakan Pak Karyadi. Sudah ada suaranya, Bu Tia? Ya, silakan. Gambar udah kelihatan juga. Suara sudah ada? Sudah. Suaranya ada ya? Ada. Oke, saya lanjut ya. Tapi share-nya belum masuk ya? Gambar udah? Gambar udah. Share screen udah, Pak. Nggak jalan ya? Gambar ambulan di sini nih. Lagi penyemprotan kayaknya. Ini ya, ambulan ya. Dalam promosi kesehatan supaya edukasi perilaku hidup yang di masyarakat itu ada dalam bentuk divisi pencegahan. Jadi sekaligus kita ambil ambulan kerja dengan komunitas Masjid Pamulang, kemudian juga dengan puskesmas. Jadi sekalian penyemprotan, kemudian kita sekaligus bagaimana berperilaku hidup sehat dengan memberikan himbauan-himbauan ya. Jadi sepanjang di jadwal minggu kita 3 kali ya. Di minggu 3 kali itu inisiatif RW-RW, tetapi di RT adalah jadwalnya. Jadi sangat lumayan padat ya. Ini ambulan tugasnya adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan PHBS, kemudian ini adalah berkaitan dengan lingkungan ya. Nah ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh RW-RW untuk menetapkan lingkungan harus disediakan tempat cuci tangan ya. Itu adalah sudah dalam bentuk ini ya. Nah ini di pintu masuk klaster semua selalu disediakan ini. Ini merupakan suatu kebijakan dari RW-RW bersama Sepiladago ya. Kemudian dalam kegiatan perlindungan khusus berupa pengawasan dan pelaksanaan social physical distancing ya. Jadi ini adalah tim Piladago Siaga COVID
di ya, ketua RW, kemudian ini bersama Polsek, kepala puskesmas ya, kemudian organisasi profesi. Jadi kalau ada yang kumpul dibubarkan gitu. Sekaligus kita tetap dengan PHBS juga ya. Jadi kemudian warung-warung kita upayakan untuk tidak melayani secara langsung. Jadi bolehnya dibawa pulang ke rumah ya. Jadi kita lihat bahwa standarnya misalkan di warung-warung itu kursinya harus dibalik gitu. Kalau nggak dibalik kita tegur ya. Ini jadi kita kerjasama sama aparat semua komponen ya. Kemudian juga ini kita upayakan promosi-promosi melalui tulisan-tulisan ya. Ini juga keamanan yang sudah kita siapkan. Kemudian ini juga dilakukan terkait dengan social distancing, termasuk juga PHBS. Jadi wilayah yang tidak menggunakan masker tidak boleh masuk ya, tidak boleh masuk. Kemudian juga yang berboncengan yang berbeda ini kita lakukan diturunkan di jalan ya. Kemudian kegiatan diagnosis dini dan pengobatan segera. Jadi pertama kita sudah menyiapkan sistem monitoring, screening dan monitoring yang dari Android ya, berupa Android, program Android. Kemudian ini adalah screening awal, screening di setiap warga yang memasuki wilayah, kita lakukan screening awal berupa pengukuran suhu sebenarnya. Jadi langsung itu bisa awal, ini yang kanan ini adalah screening awal, kemudian juga rapid test dan swab ya. Jadi di RT-RT ini adalah para ketua RT, kemudian ini adalah relawan yang kita siapkan dari UIN ya. Jadi nanti apabila di dalam screening ini, apabila ditemukan, jadi gini, screening itu ketika warga mengisi screening, dia akan tahu persis posisinya ODP, PDP, OTG gitu ya. Kemudian juga operator akan langsung bisa menetapkan apa ya, ada pengawasan ketat, pengawasan ringan gitu ya, pengawasan sedang, kemudian intervensi UKP-nya dilakukan secara online, semua dilakukan secara online ya. Kemudian juga kita memilah-milah, ada orang-orang yang dengan komorbid memiliki proteksi tersendiri, artinya digolong screening yang ini, yang program Android ya. Kemudian ini juga screening yang tahap kedua sebelum dilakukan swab, inilah tes kita menggunakan drive-thru ya, drive-thru. Ini dalam ini dari Universitas UIN. Ini adalah tim dalam melakukan screening ya. Ini kepala puskesmas, lurah Benda Baru, kemudian Kapolsek, kemudian RW-RW di Piladago ya, dan RW yang lainnya sebenarnya. Kemudian kegiatan rehabilitasi berupa mitigasi dan dampak sosial. Jadi memang gini, yang CSR ini sebenarnya tidak perlu yang bersumber dari perusahaan atau badan tertentu. Sebenarnya CSR itu juga bisa diciptakan ya di tengah-tengah komunitas ya. Dan kebetulan di Piladago ini cukup banyak ya, hampir di tingkat RT juga cukup lumayan anggaran-anggaran yang dikeluarkan ya. Nah, ini adalah salah satu upaya pemberian sembako pada orang-orang yang berdampak ya. Ini juga ada pemberian pada ini nih, yang dalam ini adalah ketua RW-nya langsung ini ya. Ini ketua RW yang terjun langsung. Saya kira itu ini beberapa lampiran kegiatan ya. Ini adalah posisi Piladago sebagai lokusnya. Kemudian inilah koordinasi antar RW, kita gunakan Zoom, RT RW. Ini adalah laporan-laporan, jadi setiap kegiatan kita langsung buatkan laporan dan langsung dikirim ke Satgas dan wali kota ya. Jadi kadang-kadang di dalam satu kegiatan, kadang kita Zoom langsung ya. Supaya wali kota bisa melihat langsung seperti dalam tes
rapid test yang kemarin ya. Dan kebetulan besok rapid test yang kedua ya. Jadi seluruh kelurahannya. Bahkan untuk program screen dilaksanakan di 5 RW ini akhirnya digunakan di seluruh RW di kelurahan. Termasuk screening yang lainnya. Jadi saya kira ini awalnya adalah kecil, yang tadi di tingkat RW ada sebagai mini projectnya, kemudian berikutnya berkembang, baru kemudian setelah ini ada MOU baru. Memang sih logikanya ketika kita melakukan kegiatan itu MOU dulu, seperti yang dilakukan IAPMI, misalkan pendekatan dulu ke Gubernur DKI, sementara menunggu apa istilahnya persetujuan dan kesepakatan belum jalan. Nah, part ini sebenarnya bisa dari bawah. Saya bilang dari bottom up ya. Jadi masalah administrasi belakangan dan pada akhirnya kita sudah ada berkaitan dengan itu ya. Nah, ini adalah jadi semua kegiatan yang kita lakukan berdasarkan divisi kita dokumentasikan ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab. Saya hanya sebatas bagaimana menerjemahkan perang akar rumput itu di tingkat RW, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disepakati oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terima kasih, Bu Tia. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyadi atas paparannya. Jadi Pak Karyadi ini lulusan dari Jepang juga ya, mendapatkan PhD dari Jepang, kemudian bidangnya memang keperawatan komunitas. Jadi memang Pak Karyadi ini suka di lapangan sehingga geraknya cepat banget ya. Tadi yang mungkin dibilang bahwa belum ada MOU segala macam, udah gerasa-gerusu aja pokoknya ya Pak Karyadi ya di lapangan ya. Karena prinsipnya bottom up tadi. Siap. Nanti mungkin ya kebetulan ini juga Bu Tia, ya. Kebetulan ini juga ada Pak Lurah di sini. Pak Lurah juga hadir menyaksikan ini, kemudian ada 6 RW yang ikut hadir. Mungkin Pak Lurah, Pak Karyadi mudah-mudahan masih bisa stay ya, karena nanti ada pembagian pembahasan karena